Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biasanya barang-barang seperti ini sering kita temukan ya di rumah, entah dengan berbagai macam merek. Tabung ini bisa diisi semua kotak-kotak ini bisa diisi dengan bentuk yang berbagai macam. Sekarang kita akan lihat apa sebetulnya. Nah, ini juga nih. Nah, bisa diisi. Jadi, sekarang ini kita akan membahas tentang dimensi 3. Dimensi 3 itu contoh-contohnya seperti yang kita lihat tadi. Jadi seperti ini. Dimensi 3. Ini dimensi 3 itu ciri-ciri khasnya adalah bisa diisi, bisa dimasukkan sesuatu ke dalamnya. Barang-barang seperti ini banyak kita temukan di rumah itu. Coba dilihat di dapur, pinjam punya ibunya. Itu ciri-ciri dari dimensi 3, bisa diisi atau kata lain memiliki volume. Apa aja bendanya? Apa aja yang termasuk dimensi 3? Kubus, ya betul. Apalagi? Balok. Apalagi? Tabung. Apalagi? Kerucut. Apalagi? Prisma. Ada lagi? Bola. Ada lagi? Limas dan lain-lain ya. Pokoknya intinya adalah yang bisa diisi, yang ada volume. Kita akan lihat dimensi 3 ini pada gambar yang sering dipakai, yaitu adalah kubus. Kubus itu ciri-cirinya adalah semua sisinya itu memiliki panjang yang sama. Kita misalkan kasih nama A, B, C, D, D, E, G, H. Perhatikan. Jadi dalam dimensi 3 itu ada yang disebut dengan titik, ada yang disebut dengan garis, ada yang disebut dengan bidang. Kita kembali ke contoh. Ini bukan kubus ya, karena dia tidak sama. Jadi ini bisa kita gorikan kepada yang nomor 2, balok. Jadi ini disebut bidang ya. Kalau garis yang mana? Mana yang garis? Ini garis nih. Garis AB. Titik yang mana? Titik A, titik B, titik C, titik D, E, F, G, H. Artinya apa? Titik itu mempunyai satu huruf. Kalau garis itu kan AB, BC, nggak mungkin garis. Ada orang bilang garis ADB, nggak ada ya. Jadi garis itu mempunyai 2 huruf. Nah, kalau bidang ini yang tidak bisa kita kasih patokan. Oh, bidang itu 4 huruf. Tidak semua bidang 4 huruf. Kita perhatikan. Kalau misalkan balok ini, nah bidang alasnya di bawah A, B,
CD, berarti bisa 4 huruf. Kalau nanti gambarnya adalah prisma segitiga, mungkin saja dia 3 huruf. Atau prisma segi 5, mungkin saja dia 5 huruf. Jadi bidang ini tidak ada patokannya. Tidak mesti harus sekian huruf, tergantung bidangnya apa. Jadi ini bidang namanya ya. A, B, E, F, bidang. Bidang alasnya A, B, C, D, bidang. Kebetulan kalau kubus itu sudah dipastikan dia 4 huruf, khusus kubus ya. Nah, jadi kalau begitu, karena garis ini adalah 2 huruf, jadi sudah bisa dipastikan kalau garis itu adalah pertemuan antara satu titik dengan titik yang lain nih. Nah, misalkan A, B. Titik A dengan titik B terbentuklah garis AB. Nah, itu sederhana ya. Jadi ada titik, ada garis, ada bidang. Tolong dibedakan. Mana yang titik, mana yang garis, mana yang bidang. Oke, jadi kita akan lihat, kita akan jabarkan ya, kita akan jelaskan lebih lagi tentang titik. AD1 titik. Titik ini ada yang di luar garis, ada yang di dalam garis atau pada garis, bahasanya seperti itu ya. Dalam garis atau pada garis. Kita lihat di luar garis. Ini kata kuncinya, di luar garis. Kalau seandainya soalnya bilang sebutkan titik yang di luar garis AB. Jadi contoh, sebutkan titik yang di luar garis AB. Nah, berarti analisanya adalah titik AB ini. AB. Nah, mana titik yang selain di AB? Berarti kita tinggal lihat yang selain yang mana atau yang di luarnya yang mana. Berarti E, D, C, G, F, dan H. Itulah yang di luarnya. Jangan ada huruf A dan B. Itu aja kuncinya. Berarti C, D, E, F, G, dan H. Itu di luar. Kalau di dalam atau pada garis, contoh kita ambil juga garis AB. Di dalam atau pada garis AB, apa ada titiknya? Sudah pasti titiknya titik A dan titik B. Logikanya seperti itu. Kalau di luar berarti AB-nya nggak ada. Kalau di dalam pasti ada AB-nya. Nggak ada yang lain. Begitu juga dengan bidang. Ini titik di luar garis. Kalau titik di luar bidang bagaimana? Sama. Jadi kita akan lihat ya. Yang kedua, titik pada bidang. Jadi kalau yang pertama tadi ini adalah titik garis, hubungannya dengan garis. Kita akan lihat lagi yang kedua, titik hubungannya dengan bidang. Sama, titik pada bidang. Berarti contoh kalau bidang, ini bidang bawah A, B, C, D. Sebutkan titik yang ada pada bidang A, B, C, D. Sudah jelas titik A. Titik apa lagi? B, C, dan D. Karena soalnya adalah sebutkan titik yang berada pada bidang A, B, C, D. Tinggal dipisah-pisah saja lagi. Nah, kalau yang kedua, titik di luar
bidang. Nah, kalau soalnya sebutkan titik di luar bidang alas. Berdasarkan gambar ini ya, sebutkan titik yang di luar bidang alas, berarti selain A, B, C, D itu jawabannya. Berarti titik E, titik apa lagi? F, G, dan H. Bisa dipahami ya. Jadi bahasanya di luar, di dalam, bidang, garis ini. Nah. Oke, kita akan lanjutkan dengan kedudukan garis terhadap garis. Jadi ada beberapa istilah tentang kedudukan garis terhadap garis. Pertama, itu namanya berpotongan. Jadi kalau ada dua garis, nah nanti dia akan ada sebuah titik potong, itu namanya berpotongan. Yang kedua, berhimpit. Nah, sudah jelas ya, katanya berhimpit atau nempel. Garis pertama atau garis G nempel dengan garis H, itu namanya berhimpit. Yang ketiga, sejajar. Istilah lainnya kalau sejajar, kalau kita sederhanakan, sejajar itu artinya, jadi kalau ada dua garis sejajar, kalau kedua garis itu diperpanjang, dia tidak akan pernah ketemu sampai kapanpun. Kiamat sekalipun tidak akan pernah ketemu. Nah, itulah yang namanya sejajar. Terakhir, bersilangan. Nah, jika masing-masing garis berada pada bidang yang saling bersilangan tegak lurus. Jadi ada 4 istilah yang harus kita pahami terhadap kedudukan garis terhadap garis. Oke, selanjutnya kita akan lihat kedudukan garis terhadap bidang. Ada beberapa istilah ya. Yang pertama yaitu terletak pada bidang. Jadi garis-garis yang terletak pada bidang. Jika seluruh garis berada pada bidang sehingga seluruh titik pada garis saling berhimpit dengan titik pada bidang tersebut. Jadi kalau kita misalkan alas kubus, apa aja garis yang terletak pada bidang alasnya? Perhatikan garis AB, berarti garisnya AB. CD. Nah, itu garis-garisnya. Ingat tadi kalau garis itu terdiri dari 2 huruf. Kalau begitu apa garisnya yang terletak pada bidang alas? Pertama AB, yang kedua BC, yang ketiga CD, yang terakhir AD. Oke, yang kedua, sejajar dengan bidang, garis yang sejajar dengan bidang. Perhatikan. Jadi boleh dilihat gambar yang pertama tadi, gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, bidangnya alas atau kita ambil bidangnya atap. Terserahlah yang mana. Mana garisnya yang sejajar? Kalau kita ambil contoh atap, berarti garis-garis yang sejajar itu adalah garis-garis yang posisinya di bawah, di lantai, di alasnya. AB itu sejajar dengan atap. Jadi kalau garis AB ini kita perpanjang, dia tidak akan pernah ketemu dengan garis atap atau dengan bidang atap. Jadi itu salah satu contoh garis yang sejajar dengan bidang. Yang ketiga, memotong bidang. Nah, kalau memotong itu nanti akan menghasilkan satu garis yang saling tegak lurus. Jadi garis dengan bidang itu nanti ada tegak lurusnya atau ada siku-sikunya. Jadi ada 3 istilah yang harus dipahami ya. Terletak pada bidang, sejajar bidang, dan memotong bidang. Kemudian kita akan lihat lagi kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, apa aja kemungkinan-kemungkinannya? Pertama, berhimpit. Bisa dilihat gambar A ya. Jadi kalau bidang atapnya istilah kasarnya itu roboh, berhimpit dengan bidang lantai. Itu namanya berhimpit. Perhatikan contoh gambar yang A. Kemudian yang kedua, sejajar. Bidang sejajar. Nah, lihat gambar yang B. Bidang A sejajar dengan bidang B.
Nah, yang ketiga berpotongan. Nah, kalau berpotongan itu nanti dia akan menghasilkan sebuah garis. Lebih jelasnya perhatikan gambar bagian C. Jadi ada 3 kedudukan bidang terhadap bidang, berhimpit, sejajar, dan berpotongan. Oke, kita sekarang akan lihat jarak. Bagaimana cara menentukan jaraknya? Kalau jarak dari titik ke titik, kalau yang namanya jarak itu harus kita ukur ya. Jadi berapa jarak A ke B? Ini udah jelas, ini bisa kita ukur. Misalnya kalau ini 4, ini juga pasti 4 karena kubus. Jadi kalau misalnya ditanya jarak A ke C, berarti pakai apa kita sistemnya? Pakai teorema Pythagoras. Masih ingat teorema Pythagoras? Jadi kalau yang ditanya itu AC yang ditanya. Berarti ini kalau kita keluarkan segitiganya, nah begini jadinya ya. A, B, C. AB-nya 4, BC-nya 4. Berapa AC? Ingat teorema Pythagoras. Kuadrat sisi miring. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, kalau begitu berapa AC? Nah, itulah jarak AC. Berarti AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Berapa AB? 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Jadi 16 tambah 16, 32. Ini AC kuadrat. Berapa AC? Berarti AC adalah akar dari 32. Bisa disederhanakan akar 32? Masih ingat cara menyederhanakan bentuk akar? Ini kan artinya adalah akar 8 kali akar 4. Ya kan? Berarti ini adalah 2 akar 8. Ternyata ini masih bisa disederhanakan lagi. Akar 8 ini kan masih bisa ditarik akarnya ini. Kita buat ke sini ya. 2 akar 8 itu sama dengan akar 4 kali dengan akar 2. Jadi 2 kali 2 akar 2. Nah, jadi 4 akar 2. Nah, ini dia. Akar 32 itu sama dengan 4 akar 32. Langsung aja boleh. Dibuat prosesnya seperti ini pun boleh. Nah, itu titik ke titik. Kalau titik ke garis. Kalau misalkan titik ke garis, bagaimana jaraknya titik ke garis? Kita akan lihat. Kalau yang ditanya berapa jarak titik A ke garis BC, ditentukan. Tentukan jarak titik A ke garis BC. Perhatikan. Jadi kalau titik A ke garis BC, nah yang diambil adalah garis yang kalau ditarik garisnya itu membuat dia siku-siku. Jadi bukan AC begini ya, enggak. Tapi yang ini yang diambil. Dia harus menjadikan siku-siku. Jadi yang diambil jaraknya adalah AB. Berarti ini jaraknya adalah 4. Jadi setelah kita tarik garisnya ke garis BC, ke garis yang terdekat, dia siku-siku. Di sini kan siku-siku ini. Jadi itu harus kita analisa ya. Begitupun dengan bidang, harus dalam bentuk siku-siku. Jadi titik ke bidang itu juga nanti ditarik garisnya dalam bentuk siku-siku. Jadi nanti ini kita akan kasih contoh dan latihan dalam bentuk LKPD. Di situ nanti ada
bagaimana cara pengisiannya bisa kalian lanjutkan nanti ya, KPD atau LKS. Oke, tetap semangat, tetap belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.